Halo Wadin, apa kabar? Selamat pagi Mas Eka, selamat pagi Pak Pagi Iman. Wadin. Pagi-pagi, Mbak De. Waalaikumsalam Mas Kusnadi. Waalaikumsalam, Kak Iman. Ketemu Masya lagi. Allah. Lagi. Si kakak udah dapat kosannya belum? Sudah dapat kos di belakang El Nusa. Masya Allah. Di belakang itu di ruang tamu abang. Wah, siapa tuh? Assalamualaikum Mbak Fem. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Pam. Pagi, Mbak Diana. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam seminar online kita Ask Me About Your Talent DNA. Kita masih menanti Bapak Ibu yang lain yang masih dalam proses bergabung dalam perjalanan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Silahkan boleh mempersiapkan diri Anda akan berada di ruangan yang kondusif dan buat Anda nyaman mengikuti perjalanan kita di pagi hari. Masih menantikan Bapak Ibu yang lainnya yang masih dalam proses bergabung. Dan boleh berkenan yang sudah hadir ketik di kolom chat apakah suara kami terdengar jelas dari device di tempat Anda. Boleh di kolom chat terdengar jelas. Boleh silakan. Terima kasih untuk feedbacknya. Alhamdulillah terdengar jelas sekali, baik. Alhamdulillah. Berkenan untuk menanti sesaat. Kita menunggu Bapak Ibu yang lainnya yang masih dalam proses bergabung di dalam Zoom online kita di pagi hari ini. Sambil silakan Bapak dan Ibu, teman-teman semua mempersiapkan diri Anda. Boleh siapkan hal-hal yang diperlukan yang sekiranya akan membantu, mendukung perjalanan kita di sesi pagi hari ini. Kupas sama-sama terkait talent DNA lebih jauh. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Yukiko, sudah ikut tes DNA, apakah ada grup WhatsApp diskusi untuk tipe-tipe kepribadian tersebut? Oke. Terima kasih banyak. Jadi untuk sesi pagi hari ini adalah sesi bagaimana ini adalah kita saling menggali lebih jauh bagi Anda yang sudah melakukan tesnya atau assessment-nya. Untuk yang Senin dan Kamis sore, spesial bagi mereka yang memang belum melakukan tesnya. Nah, sementara ini kita komunikasinya melalui Zoom online seperti ini Kak Yukiko ya. Untuk grup WhatsApp-nya kita akan coba cross-check. Terima kasih.
Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Sesaat lagi kita akan langsung memulai saja sesi perjalanan kita di pagi hari ini dalam Ask Me About Your Talent DNA. Silahkan boleh mempersiapkan diri Anda. Kita tunggu 1 menit terakhir. Kita akan langsung memulai saja perjalanan di pagi hari. Yang sudah memungkinkan open kamera, silahkan. Teman-teman semua, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian boleh open kamera ya. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita akan segera memulai saja perjalanan kita di sesi yang berbahagia di pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, kakak-kakak sekalian, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam seminar pagi hari ini. Seminar online Ask Me About Your Talent DNA. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya, insya Allah. Boleh berkenalan di kolom chat nama panggilan Anda dan kemudian dari kota mana Anda berasal. Ketik nama Anda, lalu kemudian dari kota mana Anda berasal. Silakan masing-masing boleh type, boleh ketik dalam kolom chat yang ada di Zoom. Lalu kemudian tuliskan nama panggilan Anda. Selamat bergabung, Pak Korwil. Selamat bergabung Pak Budianto Sidiki, Pak Gorontalo. Ada Kak Neni dari Sumedang, selamat bergabung. Terima kasih banyak. Ada Pak Kusnadi Sampit, jumpa lagi Pak Kusnadi. Ada Cindar dari Cilegon. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua, silahkan yang sudah bergabung, yang sudah memungkinkan untuk mengetik di kolom chat nama Anda dan dari kota mana. Kalau begitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung dalam seminar online ISQ dan seperti biasa, dalam setiap seminar ISQ kita ada kebiasaan sapaan. Yaitu saya akan menyapa Anda dengan panggilan Pani. Silakan masing-masing menyambut, mengapresiasi dengan kepakan tangannya dan keluarkan suaranya pagi. Boleh begitu ya? Bersiap semuanya. Yang memungkinkan unmute, silakan unmute dan keluarkan suaranya bersedia. 1, 2, 3, pagi. Pagi. Boleh sambil dikeluarkan juga ya. Kalaupun tidak memungkinkan open kamera tidak mengapa. Siap, pagi. Pagi. Terima kasih banyak. Satu lagi kalau semangat pagi jawabnya 3 kali pagi gitu ya. Siap, 1, 2, 3, semangat pagi. Pagi. Terima kasih untuk energi Anda. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu kita akan langsung saja memulai perjalanannya. Dan demi keberkahan kebaikan perjalanan kita di pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa yang muslim. Membaca Al-Fatihah. Sekiranya ada saudara kami yang Kristiani dan Buddha. Berkenan silakan sesuaikan dengan cara keyakinan masing-masing. Mari berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Senyuman Anda. Kita pagi hari motion to emotion. 1, 2, 3, cheers. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Neni energinya, Bapak Ibu semua, kakak-kakak sekalian. Alhamdulillah, selamat datang dalam seminar online Ask Me About Your Talent DNA. Sekarang boleh ketik di kolom chat, bantu saya Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada Pak Korwil juga di sini dari Gorontalo. Terima kasih, koordinator wilayah Forum Komunikasi Alumni ISQ untuk Gorontalo.
Ketik di kolom chat siapa di antara Anda yang sudah mengikuti assessment ataupun tes talent DNA. Tulis di kolom chat, katakan saya. Silakan. Wah, Pak Budi sudah ya. Terima kasih Pak Budi. Boleh ketik di kolom chat yang sudah melakukan assessment-nya atau tes talent DNA-nya. Baik, terima kasih banyak. Good. Oke, bagi Anda yang sudah, tolong ketik di kolom chat apakah Anda mendapatkan yang hasil 10 teratas atau 10 talentnya, yang resultnya hasilnya adalah 10 talent DNA, atau keseluruhan 45 talent Anda sudah dapatkan. Ketik di kolom chat 10 atau 45. Silakan. Terus di kolom chat. Kak Cindar yang 10. Oke ya, kan ini yang 10. Kak Tias 45. Kak Apip yang 10. Mas Jen sudah 45 nih ya. Oke, baik. Nanti kita akan lihat dan rasakan juga apa impact-nya, apa manfaatnya jika lo hanya 10 saja, tapi kalau 45 bagaimana? Mungkin nanti kita akan discuss sama-sama. Lalu kemudian boleh ketik di kolom chat, ada di antara Bapak Ibu, teman-teman semua yang pagi hari ini bergabung, belum mengikuti tesnya atau assessment talent DNA-nya, sehingga belum tahu apa talent DNA saya. Yang belum boleh ketik di kolom chat, tuliskan belum. Silakan. Ada? Oh, alhamdulillah. Tidak ada ya? Sudah semua? Oh, ada yang belum. Kak Yanti, Les Nusa belum. It's okay, tidak mengapa. Boleh ketik lagi. Ada lagi? Selain Kak Yanti? Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat sekalian. Terima kasih untuk informasinya. Jadi spesial, in detail, untuk lebih clear-nya, perjalanan kita setiap pagi dalam Ask Me About Your Talent DNA adalah sebuah perjalanan yang memang akan lebih nyambung, connect ketika Anda sudah memiliki result-nya, hasil talent DNA-nya. Jadi Anda sudah mengikuti assessment-nya atau tesnya. Namun di setiap hari Senin sore dan Kamis sore kami pun siapkan untuk talent DNA discovery bagi Anda yang memang belum mengikuti tesnya. Tapi tidak mengapa, Anda yang sudah bergabung, nikmati perjalanannya. Bisa begitu? Boleh senyumnya? Ya, pagi kita go through. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, alhamdulillah. Sebelum kita berjalan lebih jauh dan sebelum saya memperkenalkan, di sini bukan hanya saya sebagai hostnya, tapi kemudian nanti akan ada sahabat kita, guru kita yang akan menjadi coachnya dan juga guest star kita. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu video yang akan menjadi guidance perjalanan kita untuk sesi pagi hari ini. Anda yang sudah melihat, mendengar, merasakan videonya dari sosial media Dr. Ari Ginanjar Agustian, guru kita pasti sudah sangat ingin tahu lebih detail, yaitu kisah tentang Giant dan Sunio. Betul ya? Izinkan saya tunjukkan kembali, ini dia Giant dan Sunio sebagai bahan untuk kita discuss di pagi hari. Ini dia. Fenomena Doraemon dan Giant bukan hanya di film kartun, tetapi juga terjadi di kantor ASQ. Dua orang yang sangat bertolak belakang, bagai langit dan bumi. Doraemon yang pengasih, senang, tolong-menolong, dan Giant yang galak dan ditakuti. Di ASQ ada Iman seperti Doraemon. Ia trainer senior yang sangat humanis, lembut hatinya, penuh perhatian, pemaaf, dan selalu menjaga perasaan orang lain. Hal ini terjadi karena DNA talentnya Iman adalah harmoni, forgiving, generous, dan caring. Namun sebaliknya, DNA talent Zen seperti Giant yang bertolak belakang dari Doraemon. Ia sangat penuh kewaspadaan, penuh perhitungan, kecurigaan hampir kepada setiap orang dalam berbagai situasi. Ia tidak segan untuk menegur, bertindak tegas, tanpa perasaan, menegakkan aturan. Hal ini bukan apa-apa, karena ia memang dilahir DNA talent dengan DNA talent aversif, selalu waspada, pakai intuitif atau intuitif, autoritatif, dan courageous, double suaranya ya. Sementara Iman sederhana, Iman santun, mampu menyampaikan pesan dengan baik, mohon maaf.
izin double ternyata suaranya. Baik Bapak Ibu semua, kita akan masuk dari sesi ini membahas tentang bagaimana fenomena Giant dan Suneo yang mungkin juga terjadi di organisasi Anda dan kita akan gali sama-sama. Boleh begitu ya? Ya, Jin, saya putarkan kembali. Ini dia fenomena Giant dan Suneo. Belakang, bagai Belum muncul? langit dan bumi. Doraemon yang pengasih, senang, Belum tolong muncul? Sebentar. Wait. Excuse me. Baik, saya akan munculkan sekali lagi. Ini dia. Kita akan sama-sama dan sekaligus cross-check talent DNA yang Anda miliki. Apakah Anda memiliki kesamaan dengan talent DNA Giant dan Suneo ini? Boleh begitu ya? Kita akan lihat sama-sama. Fenomena Doraemon dan Giant bukan hanya di film kartun, tetapi juga terjadi di kantor ASQ. Dua orang yang sangat bertolak belakang, bagai langit dan bumi. Doraemon yang pengasih, senang tolong-menolong, dan Giant yang galak dan ditakuti. Di ASQ ada Iman seperti Doraemon. Ia trainer senior yang sangat humanis, lembut hatinya, penuh perhatian, pemaaf, dan selalu menjaga perasaan orang lain. Hal ini terjadi karena DNA talentnya Iman adalah harmoni, forgiving, generous, dan caring. Namun sebaliknya, DNA talent Zen seperti Giant yang bertolak belakang dari Doraemon. Ia sangat penuh kewaspadaan, penuh perhitungan, kecurigaan hampir kepada setiap orang dalam berbagai situasi. Ia tidak segan untuk menegur, bertindak tegas, tanpa perasaan, menegakkan aturan. Hal ini bukan apa-apa, karena ia memang dilahirkan dengan DNA talent aversif, yaitu selalu waspada, pakai intuisi atau intuitif, dan autoritatif, dan courageous, serta berani. Sementara Iman Doraemon sangat santun, mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Ia juga lebih banyak tersenyum, sabar, dan mau mendengarkan orang lain. Karena ia kontemplatif, intuitif, tapi energizer. Namun bagi Zen, hanya ada satu garis lurus antara kebaikan dan pelanggaran. Tidak bisa ditawar. Namun, dia saya andalkan dan justru saya angkat jadi direktur. Mengapa? Untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah. Karena talentanya fixer, troubleshooter, dan fokus. Dan juga ia mampu mewaspadai, menjaga. Kalau terjadi apa-apa di SDM, ia lebih waspada dan mampu menegur orang yang berbuat kesalahan. Nah, Iman dan Zen sungguh kombinasi yang sempurna untuk menjaga para trainer ASQ, karyawan ASQ, karena cinta dan ketegasan adalah satu kesatuan yang harus bisa disatukan. Iman dan Zen saling berangkulan, bukan karena sifatnya sama, tapi karena tahu, sadar bahwa keduanya saling membutuhkan. Inilah persatuan antara Giant dan Doraemon. Oke, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih. Ini dia persatuan Giant dan Doraemon ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bialamin. Terima kasih. Kita akan sama-sama menggalinya dan di sini dalam Zoom online kita tidak saya sendiri sebagai co-hostnya, tapi juga ada co-creator dari Talent DNA yang akan membahas apa yang baru saja kita lihat, dengar, dan rasakan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Coach Putri Pamela. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum, Coach Pamela. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Dan yang luar biasanya, pelakunya pun di sini, Doraemon dan Giant-nya pun ada di sini gitu ya. Nanti kita akan dengar sama-sama. Assalamualaikum, Coach Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dan juga Assalamualaikum, Coach Zen. Waalaikumsalam, Kang Eka, Coach Eka. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Bapak, Ibu, teman-teman semua, kakak-kakak sekalian, kita akan gali sama-sama. Dan kita langsung saja dengan Coach Pamela. Silakan, Coach Pamela. Terima kasih.
Tadi menarik banget ya, mungkin Bapak Ibu, apalagi yang baru menonton video tadi, mungkin sedikit terkejut, wah ternyata Doraemon dan Giant itu ada di real life. Yang biasanya itu adalah karakter yang biasa kita lihat di TV gitu ya. Tapi boleh dong, mungkin saya tanyakan langsung nih, adalah beberapa orang di ESQ yang kita rasa sebetulnya mirip banget karakternya sama karakter-karakter kartun yang biasa kita lihat. Boleh saya tanya ke Pak Iman dulu, kalau menurut Pak Iman, apa sih yang dari Doraemon itu yang merasa sangat relate banget kepada diri sendiri? Ya, perhatian ya. Terpanggil dia kalau ada yang dibantu gitu kan. Dengan baling-baling bambunya yang ajaib, dia bisa membantu siapa saja. Itu dia. Ya, Iya, caring mungkin yang sangat dominan. Caring, tapi juga Doraemon kan kalau misalnya Giant ataupun siapa saja, Nobita kah, Suseko kah, ada salah gitu, eh, yang paling berbesar hati pertama seingat saya adalah Doraemon yang bisa memaafkan lebih dulu gitu ya. Nah, itu dia. Dan mungkin dengan intuisinya dia bisa dapat dalam tanda petik keajaiban-keajaiban lah ya. Mungkin itu yang saya merasa terima kasih doa dari Pak Ari tadi untuk yang baik itu disandingkan kepada tadi Doraemon yang senang membantu, yang perhatian, gitu, yang bisa memberikan energi positif. Seperti itu, Mbak Fen. iya. Jadi kalau tadi menariknya, kalau saya lihat top 10-nya Pak Iman gitu ya, Ya, mayoritas adalah yang berada di warna kuning. Nah, jadi kalau di talent DNA itu sendiri, Bapak Ibu yang sudah mengisi talent DNA-nya, tadi saya lihat ada beberapa yang top 10, ada yang 45. Nah, bagus juga untuk melihat kok warnanya beda-beda ya. Nah, itu sebetulnya warna beda-beda itu bersanding dengan tipe dari masing-masing kategori talent. Pertama adalah kalau Bapak Ibu di sini punya talenta yang dimana warnanya biru, itu adalah di drive, yaitu apa yang memotivasi. Kalau ada yang di kuning, itu adalah network. Di sini Pak Iman ya, banyak sekali kuningnya, malahan 8 dari 10 topnya adalah kuning, yaitu dalam segi network, bagaimana orang ini membangun hubungan. Kemudian yang merah adalah how do we take action. Jadi kalau yang merah kita menyebutnya action, apa sih yang mendorong kita untuk mengeksekusi dan beraksi. Jadi mungkin bisa dilihat nih di masing-masing Bapak Ibu, wah saya ini mayoritas di warna yang mana ya di antara ketiga tipe itu. Boleh nanti di-share juga di chat. Nah, tadi saya menarik banget dengar Pak Iman katanya saya itu suka banget untuk memberi. Kalau melihat bukan hanya pada saat melihat kesulitan ya, tapi memang di act of giving, aksi di mana bisa memberi banyak, itulah yang membuat Pak Iman merasa bahagia. Pak Iman boleh tadi, saya suka tuh backgroundnya Pak Iman, ada top 10-nya, jadi kita sama-sama bisa lihat itu datangnya dari talenta yang mana. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, orang-orang yang memang suka memberi itu dari generous ya Pak Iman ya. the generous dan mungkin caring juga ya. Dan Hmm. caring juga. Nah, generous Caring itu, memberinya, caring pedulinya ya. betul. Hmm. Sebetulnya si caring ini pedulinya karena orang-orang caring itu biasanya sangat empathetic. Jadi Hmm. mereka itu orang-orang yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan secara natural. Seperti itu. Ada di sini yang juga punya caring dan generous. Boleh tulis di chat. Ada Oke, juga yang punya silakan Bapak generous. Ibu, kakak-kakak sekalian yang punya caring dan generous. Boleh ketik di kolom chat, silakan. Dan Gimana nih? menariknya, oh ada ada nih. ya, Bu Yukiko Ya, ada Bu ya. Yukiko. Bu Yukiko adakah di sini yang mungkin Doraemon kita lainnya juga nih?
boleh di unmute dan share mungkin bagaimana generous dan caringnya biasanya muncul. Oke, kita cross check ya. Kak Yukiko ada di tempat? Oh, oke. Oh, It's dia sedang okay. sakit. It's okay, Bu Yukiko. Jadi, saya suka banget kalau misalkan melihat ada orang caring dan generous, karena bisa dipastikan mereka itu adalah orang-orang yang ketika melihat ada yang tadi ya, ini ada yang sedang sedih, mereka langsung bisa merasakan, dan mereka tidak sabar untuk memberi em, dan memberi apapun yang mereka inginkan gitu, apapun yang mereka butuhkan, dan seringkali malahan mengutamakan orang lain di sebelum dirinya. Pak Iman suka merasa di posisi seperti itu, ada momen di posisi seperti itu, Kak? Iya, iya, iya. Betul-betul, Mbak Aven. Ada di momen-momen seperti itu. Kapan terakhir kali mungkin Pak Iman harus menggunakan powernya sebagai Doraemon? Boleh di-share sedikit? Ya, misalnya dalam kaitan saya di ESQ gitu ya, ada dua dilema yang sama-sama menuntut perhatian, menuntut empati juga gitu ya. Misalnya si si bungsu sedang perlu perhatian gitu ya. Misalnya ada satu acara. Tapi juga di training sedang perlu perhatian kehadiran saya juga sebagai salah satu trainer senior gitu ya. Nah, generous ini akhirnya berpertimbangannya mana yang ketika kita atau saya memberikan lebih itu akan lebih juga hasilnya gitu. Nah, itu mungkin yang tadi dimaksudkan Mbak Fem adalah pertimbangannya mana dari yang kita berikan ini yang itu berartinya lebih gitu. Kalau di rumah hanya untuk satu orang si bungsu gitu, tapi ketika kehadiran trainer atau di training itu untuk sekian orang, untuk sekian peserta, untuk juga ISQ sebagai sebuah misi. Itu mungkin baru disadari gitu ya bahwa oh lupanya itu yang tadi Mbak Fem sampaikan, seorang generous ditambah lagi caring mungkin kadang begitu dalam perilakunya. Iya, karena memang secara natural dorongannya adalah untuk bisa berada di sana dan merasakan apa yang orang rasakan dan memberi ke siapapun pada momen pada suatu momen ya sebanyak-banyaknya orang. Nah, coba kalau kita tanya si Giant nih sekarang, Mas Zen boleh dia unmute. Kalau si Giant-nya itu sendiri, Nah, ada ketika melihat Pak Iman yang seperti ini, apa yang dirasakan? Oke, kita dengar dari Mas Zen ya, Coach Zen ya. Silakan Mas Zen. mute dulu. Di mute Mas Zen. Ulangi. Masih silakan. Oke, baik. Makasih Mbak Pamela. Jadi kalau talent saya, yang pertama itu kan autoritatif ya. Mungkin kalau kita lihat karakter Giant, ya banyak teman-temannya yang kalau Giant lewat gitu kan kadang-kadang melipir kan, bagaimana dia menghindari gitu. Nah mungkin begitu juga ketika di kantor kadang-kadang kan ada stigma kalau orang masuk ke ruangan saya duduk agak lama gitu, pasti orang akan bertanya-tanya gitu. Ini orang kenapa ya gitu kan. Atau contoh misal saya ke satu lantai gitu, di mana di situ ada kantor ISQ, lantai 2. Ya saya jalan di sana, saya tiba-tiba datang ke lantai itu keliling gitu. Orang langsung bertanya, Mas Zen ke lantai 2, ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya gitu. Itu juga karena saya punya aversif kali ya, orang melihat, oh pasti dia ada sesuatu di ketika Mas Zen keliling gitu. Ada Pak Ari di pas dan cuci kata Bapak. Menarik banget ya Mas Terima kasih, Pak Ari.
Menarik banget. Jadi kalau kita lihat tadi, si Giant ini malahan seperti Mazen gitu ya, yang kita ibaratkan sebagai Giant, punyanya adalah otoritatif dan aversif. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini bisa juga dicek di top 10-nya, saya punya otoritatif juga nggak ya? Nah, otoritatif ini lebih kepada orang-orang yang tidak ragu untuk memberi sanksi. Orang-orang yang tidak ragu untuk meluruskan apa yang sekiranya dilihat nih lagi belok-belok gitu. Dan aversif, ada di sini yang punya otoritatif juga? Silakan boleh ketik di kolom chat Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, ada yang punya otoritatif kah? Coba cek hasil talent DNA Anda, silakan. Dan kalau misalkan punya juga talenta yang kita bahas hari ini, boleh ditulis otoritatif dan di nomor berapa di dalam talent DNA-nya. Soalnya menarik banget tadi Mbak Tias ketika kita ngomongin tentang generous, caring, ketika kita ngomongin caring ada tapi urutannya di 44. Berarti artinya apa? Kita bisa identifikasi langsung apa yang sebetulnya sesuatu yang tidak natural buat kita. Sehingga kita tahu, oh, saya harus cari orang-orang yang dengan talenta itu untuk bantu saya. Seperti itu. Nah, tadi untuk otoritatif adalah berarti mungkin Bapak Ibu di sini tidak ada yang punya otoritatif, tapi suatu hari misalkan ketemu orang yang otoritatif, percayalah bahwa mereka segalak-galaknya mereka ingin menegakkan hukum. Jadi kadang kita menyalahartikan si otoritatif ini. Bahwa sebagai orang yang galak dan selalu ingin memberi sanksi, padahal sebetulnya adalah mereka ingin menegakkan meluruskan apa yang ada. Nah, menariknya ditambah otoritatif, Mazen juga punya aversif. Jadi talenta ini mereka itu seringkali tidak berdiri sendiri. Mereka akan memunculkan perilaku-perilaku yang mungkin akan menjadi keunikan orang itu ketika juga berdinamika dengan talentanya yang lain. Nah, Mazen dengan punya talenta aversif, jadi kalau Bapak Ibu di sini adakah yang juga punya aversif? Silahkan tulis di chat. Nah, dengan aversif, oke, di sini ada Ibu Nia yang otoritatifnya nomor 10. Oke. Dan menarik banget di sini ada Ibu Uwi yang aversifnya ada di nomor 43. Dan bagus banget memang ketika itu ada di yang terakhir, seringkali kita harus tanya pendapat orang yang mungkin punya aversif itu sebagai talenta karena bisa menjadi filter kita. Wow, ini Ibu Cindar nomor satunya adalah aversif. Nah, aversif ini adalah orang yang waspada dan berhati-hati. Mereka itu aversif itu Ibu Yukiko lebih kepada orang yang memang berhati-hati. Waspada. Jadi kalau waspada adalah mereka mempertimbangkan segala keputusan yang mereka ambil dan melihat faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap keputusan itu, memastikan bahwa ini adalah keputusan yang dirasa safe. I think the keyword untuk aversif adalah it feels safe. Kalau sesuatu feels safe, then they will do it. Di sini ada juga nih Ibu Cindar, tadi yang nomor satunya aversif. Kira-kira kalau muncul di kesehariannya Ibu Cindar seperti apa? Boleh di-unmute? Oke, kita coba dengarkan dari Ibu Cindar, silakan. Ibu Cindar mengizinkan di-unmute, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam, Ibu Cindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Mbak. Ibu Cindar boleh share tentang aversifnya seperti apa biasanya? Izin, Mbak. Bapak. Kadang-kadang saya ngerasa lelah juga sih jadi aversif ya. Jadi kalau untuk sesuatu selalu berpikir yang mungkin overthinking kali ya. Masuk ke overthinking lebih untuk hal-hal yang belum terjadi. Kadang-kadang pikiran kita tuh yang jauh gitu ya.
apa namanya, Mhm. mengidentifikasinya tuh terlalu jauh gitu. Kadang-kadang lelah juga sih seperti itu. Terima kasih. Iya. Memang aversif itu adalah orang-orang yang kekuatannya adalah seperti Bu Cindar, bisa mengantisipasi apa kira-kira permasalahan yang bisa jadi terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, kita udah langsung punya feeling istilahnya bahwa ini kayaknya bakal ada yang salah nih. Nah, namun memang ini juga nih untuk Bapak Ibu menariknya, talenta itu bukan hanya memperlihatkan kita apa yang menjadi kekuatan kita, tapi juga bisa jadi ini memperlihatkan kita apa yang sekiranya bisa menjadi blind spot untuk kita. Nah, blind spotnya adalah seperti apa? Seperti mungkin bagaimana si talenta itu menghambat diri, menghambat orang lain, atau mungkin bisa jadi adalah menyakiti orang lain. Jadi coba kalau kita tanya di sini Mas Zen, apa yang biasanya dirasakan gitu dengan si aversif, apalagi dengan otoritatif tadi? Tadi kan satu adalah semua orang takut sama si Giant gitu ya. Semua orang takut sama Kalau Giant. Tapi kalau untuk diri sendiri, apakah pernah dirasa itu menghambat kepada diri sendiri? kalau saya sendiri merasa bahwa kalau menghambat enggak ya Mbak Pem ya. Contoh misal aversif, aversif ketika saya meeting gitu kan, atau ketika pembahasan sebuah proyek baru, mungkin orang lain akan berbicara tentang prospek kedepannya, kemudian dampak ke bisnisnya. Tapi ya saya secara automatically pasti akan muncul dan men-challenge atau berbicara tentang apa nih resiko baik untuk organisasi ataupun untuk kita, lebih sering ke arah seperti itu, dan itu muncul memang saya sendiri juga ketika belum tahu talent DNA saya, ya saya selalu selalu menanyakan hal yang seperti itu, dan mungkin nggak banyak juga yang berpikir sampai ke sana. Itu Mbak Pem kira-kira. Mhm. Pernahkah ada momen Mas Zen juga merasa overthinking karena mungkin ketika mau mengambil langkah jadi ragu-ragu karena Hmm. malahan yang dilihat, wow, ini banyak potensi-potensi resiko nih. Hmm. Apa biasanya yang dilakukan? Mungkin ini juga bisa jadi advice untuk Ibu Cindar. Ya, eh, kadang-kadang muncul seperti itu gitu ya. Kadang-kadang muncul gitu kan bahwa kok ini akhirnya saya terlalu banyak berpikir resiko gitu kan. Tapi mungkin terdorong juga dengan talent saya yang lain gitu kan, karena bukan hanya aversif di top 10 saya, ada juga di situ intuitif gitu. Akhirnya saya mencoba untuk memanage talent yang saya miliki gitu. Saya nggak ingin terjebak dengan aversif saya, gitu. Tapi kadang-kadang bagaimana saya mengkombinasikan nih antara aversif saya dengan intuitif, gitu. Sehingga saya nggak hanya berpikir Mhm. resiko, tapi juga kira-kira manfaatnya dari sesuatu itu apa. Gitu. Mhm. Bagaimana mempengaruhi hubungan Mazen dengan tim? Hmm. Karena banyak nih kalau di Mazen kebalikannya dari Pak Iman yang banyak kuningnya, sedangkan kalau di Mazen banyaknya merahnya. Bagaimana itu biasanya mempengaruhi ke dalam tim? Oke, kalau saya dengan Pak Iman sebenarnya kan bertolak belakang ya. Saya autoritatif, sedangkan Pak Iman ada forgiving-nya. Sedangkan forgiving saya kalau dari report 45, saya lihat itu di nomor 36, jadi 10 terbawah gitu. Ya. Dan Iya. untuk berinteraksi dengan teman-teman di kantor sekitarnya itu juga sebenarnya nggak tahu orang melihat saya seperti apa gitu. Tapi saya sendiri ya udah jadi diri saya sendiri. Tapi juga banyak banyak juga beberapa teman yang memang merasakan bisa sih deket sama saya gitu kan. Bisa deket dengan saya, dan juga saya bisa men-treat mereka dengan baik gitu. Mungkin karena apa nih Mbak Fen? Personalizer mungkin ya gitu. Bisa Jadi jadi. eh, Mhm. itu Mbak, kalau saya sih orang-orang bicara tentang saya seperti apa ya,
eh, bodo amat gitu kan. Yang pasti sesuatu yang memang itu menjadi keyakinan saya benar, gitu, bahwa itu sebuah sebuah tata nilai yang harus dijalani, disepakati. Ya udah, kita jalan dengan tata nilai itu. Kalau kalau melanggar ya ada konsekuensinya. Mhm. Tapi saya juga ingin mungkin menambahkan juga ya, seperti di sini Pak Ari komen bahwa ini pas gitu ya, bahwa di balik kata Mazen, kayaknya tim saya baik-baik aja deh Hmm. dengan saya yang seperti ini. Yang sebetulnya adalah ada leader kita yang sudah menempatkan kita, ada Mazen, ada Pak Iman yang bertolak belakang di dalam tim yang sama, sehingga untuk Mazen sendiri kayaknya tim saya baik-baik aja. Karena Hmm. setelah dikasih sanksi oleh Mazen, datanglah Pak Iman yang you will be okay, semua akan baik-baik saja. Ya, Sehingga biasanya gitu juga Bapak. Saya kalau Iya, semangat iya. orang gitu kan, saya langsung telepon Pak Iman telepon ini Iya. ya. Subhanallah ya, luar biasa nih Gurunda kita ya, Pak Ari menempatkan kami para trainer ini dengan luar biasa presisi gitu pada posisinya sekarang ini. Insya Allah. Terima kasih Bari, dan kita menyadari sekarang ini dengan adanya secara sains dibuktikan ya secara empirik ya bahwa ya beginilah hasil asesmennya, dan selama ini berjalan demikian yang Mas Den sampaikan, Mbak Fen. Jadi setelah misalnya ada trainer yang ada pelanggaran gitu ya, maka Mas Den yang menegakkan aturan, nah saya masuk dengan mungkin baru tahu bahwa itu adalah forgiving, itu juga convincing gitu ya, itu juga mungkin artikulatif ya, untuk bisa kembali meyakinkan mereka tetap berada di dalam perjalanan ini, di dalam misi ini, dan masih diberi kesempatan oleh guru kita, oleh pemimpin yang kita cintai, dan alhamdulillah dia bisa bertumbuh kembali jadi lebih baik. Gitu. Luar biasa ya. Nah, kelebihannya Mas Den juga kalau handle trainer adalah satu-satu gitu biasanya, dan itu memang subhanallah baru kita paham juga ada Mas Den kan personalized tuh. Dan pasti yeah. setiap trainer itu punya momen ya, selain misalnya secara personal dengan Pak Ari kita dapat nasihat-nasihat. Nah, ke Mas Den juga begitu. Jadi ketika ada misalnya tanda-tanda lah kekhawatiran nih akan masuk ke pelanggaran nilai. Nah, biasanya Mas Den mengantisipasi dengan menghubungi langsung orang tersebut. Seperti itu subhanallah di balik rahasianya trainer ESQ. Yeah. Dan saya terbayang sebetulnya kalau kita lihat kartunnya itu sendiri ya dengan si Doraemon dan Giant, sebetulnya Doraemon yang selalu memaafkan, tapi ada unsur di mana Doraemon pun banyak ketidakcocokan dengan Giant dan sebaliknya. Nah, tapi kalau kita dengar di sini Pak Iman, Mazen, kok kayaknya sangat terbuka atas perbedaan-perbedaan ini dan malahan melihat bahwa perbedaannya itu menjadi sebuah aset. Nah, ini adalah salah satu key point kenapa talent DNA itu penting. Adalah talent DNA ini membantu kita lebih memahami orang yang berbeda-beda dan bagaimana keunikan mereka itu bisa kita pergunakan. Bagaimana keunikannya itu bisa kita manfaatkan untuk tujuan bersama. Jadi tadi Mazen yang sangat otoritatif, sangat aversif, tidak merasa bahwa kesulitan dalam memanage tim karena juga dikuatkan ya secara emosionalnya, secara spiritualnya dengan Pak Iman, memastikan semua orang baik-baik saja dengan harmoninya dan cinta damai. Tapi Pak Iman juga mengapresiasi Mazen yang dimana seringkali kalau Pak Iman itu sulit menolak. Tapi kalau ada pelanggaran, Mas Zen lah yang masuk dan meluruskan semuanya. Jadi kalau dari talent DNA, kami sangat mengapresiasi di ISQ sendiri pun kami melakukannya. Kami mengakses seluruh karyawan dan melihat bagaimana masing-masing orang bisa berkesinambungan dengan yang lain dan kita memanfaatkan kekuatan dari masing-masing orang keunikannya untuk mencapai tujuan bersama.
Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jikalau ada yang ingin bertanya, boleh unmute atau boleh juga Mm-mm. kolom chat, silakan. Saya Izin suka nih bertanya. statementnya Bu Yukiko sebetulnya. Oh, bagaimana ya? Sebetulnya dari sini Bu Yukiko sangat menunjukkan keinginan untuk belajar. Saya sangat rekomendasikan kalau ada Bapak Ibu di sini yang betul-betul ingin belajar, apa sih makna dari masing-masing 45 tema? Atau saya ingin belajar tentang diri saya sendiri secara lebih mendalam. Nah, itu ada di sesi yang lain, kita punya Talent DNA Mastery, yang dimana Bu Yukiko bisa belajar tentang diri sendiri, mengenali diri sendiri, bagaimana memanagenya, bagaimana memanage talenta itu, dan juga menavigasikan talentanya menjadi sebuah kekuatan yang powerful. Atau Bu Yukiko ingin bantu orang lain, memanfaatkan talenta mereka, juga bisa ke sesi Talent DNA Coaching kami, seperti itu. Bertanya Bu Oh, Pak Pamela. Dodi dikatakan dari 45 talent DNA, saya ternyata 15 drive, 15 network, 15 action. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Memang di talent DNA, kami mengakses total ada 45 talenta. Jadi kalau yang masih punya 10, please look it up. Apa ya 30 saya lainnya, terutama adalah apa talenta-talenta saya yang nomor 40 sampai 45. Jangan sampai kita nggak tahu apa sebetulnya hal-hal yang tidak natural buat kita dan siapa yang bisa bantu kita untuk berpartner. Boleh Pak Budi? Pak Budi, mangga silakan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mela semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Saya termasuk yang sudah keluar yang hasil kemarin. Alhamdulillah. Ya, kami berencana untuk mengukur DNA talent untuk sekitar 300 ASN untuk dicoba. Nah, pertanyaan kami, apakah bisa dipetakan standar DNA talent untuk yang lebih cocok untuk setiap jabatan? Kan setiap jabatan tentu punya, seperti misalnya Giant nih, sepertinya lebih ke APIP ya, ke aparat internal audit gitu, inspektorat lah misalnya, karena menjaga hal-hal yang sifatnya normatif. Nah, apakah itu bisa menjadi standar sehingga kami bisa melihat kecocokan antara hasil pengukuran dengan standar yang harusnya dimiliki dalam setiap posisi. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Budi, dan terima kasih juga Pak Budi ini salah satu leader yang kami menginspirasi kami sampai memberikan seluruh talent DNA ke ASN di Pemprov Gorontalo. Terima kasih banyak Pak Budi. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tadi dari talent DNA, apakah bisa kita identifikasi kayaknya dia cocoknya kemana? Dan apa yang saya jawab bisa jadi bukan hanya menjawab pertanyaan Pak Budi tentang bagaimana menempatkan pegawainya, tapi juga Bapak Ibu di sini yang sedang punya anak dan kebingungan mereka ini arahnya kemanain ya gitu. Jurusannya apa ya? Jadi sebetulnya di Talent DNA kami mempersiapkan Talent DNA yang dimana kami bisa petakan apakah seseorang itu condongnya lebih kepada orang-orang yang hands-on, orang-orang yang sukanya adalah mengambil aksi, sukanya adalah membangun sesuatu, atau orang-orang yang lebih investigatif dalam artian seperti Mazen yang melihat, belajar, menggali lebih dalam, yang biasanya mungkin jadi inspektur, jadi auditor, kemudian juga ada yang
lebih artistik, di mana dia suka dari talent DNA-nya membantu dia untuk menjadi kreatif, inovatif, dan hal-hal itu sebetulnya sudah bisa kami petakan. Dan feel free untuk reach out ke agen-agen kami untuk melihat bagaimana talent DNA-nya bisa dipetakan. Sekali lagi kita bisa bantu para pegawai, karyawan, tapi juga kita sangat bisa bantu Bapak Ibu di sini yang punya anak di rumah yang kebingungan arahnya kemana, jurusannya kemana, seperti itu. Jadi sangat bisa Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ada beberapa pertanyaan di sini. Kalau talent kita dengan partner kita sama, bagaimana Coach? Nah, mungkin boleh nih saya panggil Mas Putranya langsung ya. Talent apa sih yang sama dengan partnernya? Oke, ada Mas Putra. Ya, Assalamualaikum Coach Pamela. Iya nih, Waalaikumsalam. ya alhamdulillah saya punya talent yang sama itu genuine Coach. Oh, Jadi kita sama-sama genuine gitu kan. Sehingga mungkin terkesannya kurang bersosialisasi dengan apa tidak banyak teman gitu. Orang Coach. baru. Nah itu gimana Coach? Padahal kita pun juga harus banyak bersosialisasi dengan banyak orang kan gitu kan. Nah gimana nih kalau talentnya kita dengan partner kita itu sama gitu. Makasih Coach. Nah, ini juga mungkin ini pertanyaan bagus banget nih Mas Putra, karena menurut saya penting untuk Bapak Ibu di sini semuanya juga mengakses partnernya masing-masing. Dan dilihat apa sih kesamaan yang kita punya. Nah, kesamaan yang dipunya, anggapannya itu adalah sesuatu yang memberi teman-teman good vibes. Good vibes-nya asalnya dari situ. Karena dari si persamaan talenta itu yang membuat kita berdua bergandengan tangan dan juga merasa di vibes yang frekuensi yang sama. Biasanya mungkin karena mungkin Mas Putra dan pasangannya sama-sama genuine, itu yang pertama mengklik gitu istilahnya. Nah, lalu bagaimana kalau berbeda? Karena saya yakin pasti nggak 10-10-nya sama. Nah, perbedaan itulah yang dimana bisa mengkomplementer satu sama lain. Inilah momen dimana saya bisa mengatakan saya butuh dia. Dan dia butuh saya. Jadi kalau persamaan ini adalah kita sefrekuensi, inilah di mana frekuensi kita sama, ketika kita berbeda, disitulah terletak bahwa bagaimana kalian membutuhkan satu sama lain, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Di sini ada juga, kalau kembali ke chat, Ibu Riza, belum paham memetakan dan nomor prioritasnya, mulai dari mana memahaminya. Jadi, kembali lagi talent DNA ini ada 45 talenta di mana kami urutkan spesifik untuk masing-masing orang berdasarkan jawaban yang ditaruh dari nomor 1 sampai 45 di ranking dari yang terkuat sampai yang mungkin terlemah. Nah, prioritasnya adalah fokus di 1 sampai 10, di mana itu yang menjadi kekuatan terbesar kita dan bagaimana kita mengoptimalkannya. Dan juga fokus terhadap yang nomor 35 sampai 45, 10 terbawah, di mana itu bisa memberitahu kita apa hal-hal yang kita secara natural tidak punya, dan kalau kita paksakan itu akan menyedot energi kita sebanyak-banyaknya sehingga kita akan mudah depresi, mudah lelah, mudah capek, yang dimana kita harus bisa cari orang yang bisa mengkomplimen hal-hal di mana kita lemah, seperti itu. Jadi sangat disarankan kalau teman-teman punya top 10 dan juga bottom 10, seperti itu. Dan kalau yang penasaran, apa sih yang biasanya dari yang 10 sampai ke 35-nya, tengah-tengahnya adalah hal-hal yang dimana kita bisa push dorong lebih lanjut. Seperti itu. Ibaratnya kalau yang tengah-tengah ini adalah cadangan kita. Senjata cadangan kita
yang bisa kita juga pergunakan. Jadi bagus sekali kalau kita bisa lihat keseluruhan 1 sampai 45. Bagaimana cara mengetahui 35 DNA lainnya karena hasilnya hanya top 10? Feel free untuk nanti disampaikan di akhir sesi bagaimana bisa mendapatkan lebih dari yang top 10. Apakah hasil tes ini berubah? Jika tes sekarang, tahun depan tes lagi, apakah akan berubah? Jadi dalam asesmennya sendiri, ketika dalam proses pembuatannya, kami melakukan beberapa trial, Ibu Yukiko. Dan di beberapa trial ini, kami melihat bahwa menariknya, karena kami meminta satu orang untuk mengisi berkali-kali, minimal 3 kali malahan. Dan kita melihat menariknya di waktu yang berbeda-beda ya, Ibu. Dan kita melihat bahwa ada shift sebetulnya, ada perubahan. Di mana contoh ada satu orang, saya teringat banget, signifikannya yang tadinya di nomor 5 menjadi nomor 7, kemudian di tes ketiga menjadi nomor 6. Tapi yang kami lihat shift tersebut tidak jauh dari posisi awalnya. Dan kenapa di report yang pertama Bapak Ibu dapat bisa pilih yang top 10? Karena secara garis besar si top 10 ini konsisten kontennya berada di sana walaupun bisa jadi rankingnya berubah tipis. Seperti itu. Oke, Ibu Nur Syamsi, masih bingung saat menentukan arah atau pekerjaan yang cocok agar tepat sesuai dengan talent DNA lebih banyak drive. Nanti kita bisa ngobrol ya bagaimana rekomendasinya. Yes, betul banget Pak Budi. Untuk anak-anak bisa memetakan bakat dan minat. Seperti itu, secara garis besaran. Betul. Oke. Oke, Oke, Kang Eka, alhamdulillah. kayaknya kita sudah menjawab Bapak Ibu, semua pertanyaannya. terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin satu lagi kita tunggu Mbak Pem ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh di-unmute silahkan supaya kami bisa melihat, mendengar, dan merasakan sejauh mana rasa ingin tahu Bapak Ibu terkait hal yang mungkin masih ada di benak Anda pertanyaan gitu ya. Monggo silahkan. Sekaligus kami juga mengingatkan di sore hari nanti kita ada untuk mereka yang belum pernah mengikuti tesnya, asesmennya, kami ada sesi seminar bagi talent DNA Discovery. Oke, Mbak Pem, berarti ini menarik sekali. Perlu bukan hanya 10 ya. Dan bahkan dari talent yang kita pahami tadi pun saling berkaitan, saling mempengaruhi. Begitu Mbak Pem ya? Betul. Sehingga yang 10 Betul, ini, sangat kalaupun saling hanya sekedar mempengaruhi. 10 dan kita tidak tahu yang paling bawahnya, secara tidak sadar mungkin kita tidak menyadari ada hal-hal yang mungkin kita lemah di sana. Seperti apa itu Bapak? Boleh di-sharingkan? Jadi kalau misalkan kita lihat lebih dari 10, kita bisa lihat apa yang lemah di sana ya, di sana tadi ya. Betul. Seperti itu ya. Nah, Jadi seperti tadi kan. giant kita bilang, giant kita tadi Mas Zen bilang bahwa nomor 45-nya apa? Forgiving ya. 10 terendah lah, 10 terendah. 10 terendahnya ada forgiving di sana Mas Jen ya. Sedangkan Doraemon kita tadi 10 teratas. 10 teratas Coach Iman tadi ya. Nah, 10 terendahnya forgiving artinya ya Mas Zen akan selalu mengingat siapa yang buat salah. Sehingga ketika dealing dengan orang itu lagi, akan selalu yang diingat adalah, oh kamu pernah begini, kamu pernah begitu. Sedangkan dengan Pak Iman, dengan forgiving-nya di top 10, akan merasa it's okay. Saya kasih kesempatan kedua. Saya kasih kesempatan ketiga. Seperti itu. Tapi alangkah indahnya karena mengkomplement satu sama lain. Dan itu memang naturalnya seperti itu kan. Itulah talenta gitu ya Mbak Pem ya. Itulah talent DNA begitu ya. Betul.
Ya, Terima kasih. rupanya bersatu itu tidak karena sama ya. Bersatu solid itu justru karena saling melengkapi gitu dari perbedaan. Dahsyat ya. Ada pertanyaan lagi dari Bu Yukiko, dari Mas Doni juga, Kak Eka, Mas Eka, Coach Eka. Mau ikut kelas pendalaman bagaimana ya? Berapaannya? Oh, ini berarti pendalaman lebih detail lagi terkait talent DNA-nya, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih detail, karena untuk sesi kita di pagi hari ini kita hanya mengupas mungkin sekilas, hanya beberapa talent juga yang mungkin kita kupas. Contohnya tadi kita sedikit banyak mengenal tentang aversif, otoritatif, kemudian kita memahami terkait sekilas tentang caring yang dimiliki oleh Coach Zain dan juga Coach Iman. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin lebih detail dalam mungkin masuk di dalam talent DNA Mastery, begitu Mbak Pamela ya? Yes, betul. Kalau ingin, pertama saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk juga yang masih punya hanya top 10, sangat direkomendasikan untuk bisa melihat semua 45, karena lihat tadi bergunanya seperti apa, kita bisa tahu siapa yang bisa kita engage, kita bisa tahu apa hal-hal yang bisa mendrain energi kita ketika kita juga tahu apa yang ada di bawah sana. Nah, itu satu. Dan yang kedua, kalau ingin tahu lebih lanjut, tadi seperti Bu Yukiko, terima kasih banyak. Bisa banget untuk datang ke Talent DNA Mastery, di mana Bapak Ibu bisa menggali jauh lebih dalam bagaimana mempergunakan talenta masing-masing. Ya, seperti itu Bu Yukiko, terima kasih. Untuk Pak Doni juga mungkin kami rekomendasikan terus mengikuti di sesi pagi hari ini, begitu Bapak Mela ya. Insya Allah kita akan terus di pagi hari bersama dengan Anda dalam talent DNA ASMI. Terkait talent DNA ini satu persatu kita akan mengupasnya untuk lebih detailnya di dalam talent DNA Mastery. Dan subhanallah guru kita, terima kasih Mbak Pep, itu ada sharing dari Dr. Ari di kolom chat. Terima kasih Pak Ari. Ya betul sekali Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh Dr. Ari pada kami di ESP Group selama ini. Kemudian dengan masing-masing talent DNA yang kami miliki, kami kemudian di-manage oleh beliau. Begitu ya. Bapak sendiri boleh sharing terkait apa yang disampaikan Yes, oleh jadi Dr. talent Ari. DNA ini bukan hanya tools yang dimana kita mendiscover dan menggali potensi diri, tapi juga terima kasih banyak Pak Ari, talent DNA ini dipakai juga di organisasi, bisa untuk para leader memanage timnya masing-masing. Tahu cara mengaturnya, mereka bisa menjadi lebih bahagia, bekerja sesuai dengan talentanya, tidak ada friksi, dan karyawan tumbuh, performanya luar biasa, semua bahagia. Jadi kalau di ISQ memang kita tidak ada iri, dengki, kita tidak ada mungkin berpolitik atas agenda masing-masing, itu sama sekali tidak ada. Terima kasih banyak Pak Ari karena sudah memunculkan dan menumbuhkan budaya yang dimana kita semua menerima apa yang menjadi perbedaan masing-masing dan kita semua bisa bekerja sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Oh, terima kasih Mbak Pamela. Dan tidak terasa Mbak Pamela sudah di 6:37 di pagi hari ini. Coach Iman juga Coach Zen, terima kasih, subhanallah. Oh subhanallah, Pak Ari share lagi juga terkait, saya bacakan, saya juga kenal talenta anak saya biarkan mereka tumbuh bahagia, dan yang paling utama saya kenal istri saya. Masya Allah. Terima kasih Pak Ari. Dan itu menjadi bahan pembicaraan setiap malam juga saya dengan istri terkait talent mana yang sering muncul di siang hari tadi gitu, Bapak Mela. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Selain Pak Ari yang begitu berbahagia, saya juga tahu talent si kakak, tahu talent istri, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih talent DNA, anugerah Allah yang luar biasa. Kami saling memahami lebih kuat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah untuk sesi kita di pagi hari ini, dan alhamdulillah kita pun kehadiran Dr. Ari
dalam kesempatan kita untuk sharing di dalam kolom chat tadi. Terima kasih banyak Pak Ari, Bapak Mela, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebelum kita sesi ini akhiri, dan insya Allah kita setiap pagi hari kita akan coba mengupas satu persatu begitu ya Bapak Ibu ya, terkait talent DNA yang mungkin waktu kita yang sangat terbatas hanya 1 jam saja, tapi berharap terus dalam setiap harinya akan membuat Anda semakin dekat, semakin memahami dari talent DNA tersebut. Silakan Bapak. Yes. Saya cuma ingin sampaikan di penghujung sesi ini, kalau Bapak Ibu merasa ini adalah sesi yang bermanfaat, please share ke semakin banyak orang bagaimana manfaat yang bisa didapat, dan juga please don't miss our sesi kita besok. Kita juga akan ada sesi di setiap harinya untuk membahas masing-masing dari karakter-karakter yang kita munculkan, dan bagaimana bisa mengembangkan masing-masing orang. Jadi please don't miss it. Join us every morning setiap jam 5.30 waktu Indonesia Barat, and we'll see you every day. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mbak Pamela, terima kasih banyak Coach Zen, terima kasih banyak Coach Iman untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Ini baru awal perjumpaan kita Bapak Ibu. Insya Allah kita akan terus membersamai Anda, menemani Anda dalam perjalanan talent DNA lebih jauhnya lagi dalam perjalanan kita di setiap hari jam 5.30. So pastikan Anda bisa bergabung di setiap paginya dan informasikan kepada teman-teman Anda, rekan, sahabat, dan bahkan keluarga Anda yang sudah mengikuti tesnya ataupun assessment talent DNA-nya. Silakan. Rekomendasi, pagi hari ini kita melihat, mendengar, dan merasakan bahwa ternyata talent DNA itu sangat berpengaruh, dan boleh jadi hanya tidak satu saja talent DNA yang berdiri, tapi boleh jadi 2-3 saling mempengaruhi di balik apa yang menjadi perilaku kita. Maka penting untuk kita memahami setiap talent DNA yang sudah Anda miliki, resultnya. Dan yang luar biasanya lagi, tidak hanya 10 talent, kami rekomendasi Anda memahami ke 45 talent. Sehingga kita memahami 10 talent terbawah, sehingga tadi kita bisa melihat antara Giant dan juga Doraemon saling melengkapi. Antara Coach Jen dan juga Coach Iman saling berkolaborasi di dalam tim kami di ESG Group. Oleh karena itu silakan bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, kakak-kakak sekalian yang masih memiliki 10 talent, kami rekomendasi Anda silakan top up menjadi 45 talent, sehingga Anda pun mengetahui talent terbawah Anda yang mana, dan dengan siapa Anda bisa berkolaborasi. Dan silakan manfaatkan Bapak Ibu bagaimana caranya untuk mengetahui ke 30 talent yang lain, 35 talent yang lainnya. Silakan Anda bisa top up, hubungi tim kami di kolom chat, silakan ada Mbak Yuni, atau silakan Bapak Ibu langsung scan barcode di depan. Ini dia promonya untuk Anda yang ingin mengetahui ke 45 talentnya, silakan langsung scan barcode dan dapatkan promo spesial. Anda mengetahui kekuatan 10 yang Anda miliki, dan Anda pun mengetahui apa yang menjadi faktor yang mungkin lebih lemah di diri kita, dan Anda bisa mengidentifikasi teman Anda, partner Anda yang mampu menutupi ke 10 yang terbawah, sehingga terbangun kolaborasi seperti halnya Giant dan Doraemon. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa kembali besok hari. Ajak keluarga Anda lebih banyak lagi, terutama yang sudah mengikuti talent assessment-nya. Dan kami jumpa dengan Anda insya Allah besok di hari Selasa pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat menyambut awal pekan ini dengan kebaikan, dengan menjalankan menggunakan talent DNA Anda. Kami tunggu, silakan langsung scan barcode-nya atau klik link yang ada di kolom chat, dapatkan bukan hanya 10 talent, tapi 45 talent Anda. Kita akan kupas terus selama setiap hari ini. Demikian, mohon maaf lahir batin, kita jumpa esok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi! Terima kasih Mbak Pamela, terima kasih Coach Iman, terima kasih Coach Zen, dan terima kasih Pak Budi dari Gorontalo, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Ari, guru kita yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Pam, Coach Eka.
Coach Iman dan Coach Zain. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Salam. Terima kasih Mbak Ya, Ben. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. ya. Sampai ketemu di Gorontalo. Ya Pak Budi, kita Shalom jumpa Pak di Budi. Gorontalo Pak Budi. Salah. Barakallah. Kami berencana juga mau itu PTK untuk yang coaching. Salah. Halo siap Pak Budi. Ya, Halo Pak Budi.